wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Usi Usratun Hasana di acara podcast kesayangan kita, yaitu Duta Bahasa Series, Duta Bahasa Arab Series. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian dukung podcast kita dengan cara like sebanyak-banyaknya, subscribe dan juga share. Oke, terima kasih ke teman-teman yang sudah like dan subscribe. Selanjutnya hari ini kita kedatangan narasumber kedua, Duta Bahasa Arab. Kalau kemarin saya kedatangan Duta Bahasa Arab juara 1. Nah, sekarang ada juara 2, Mas dan Mbak. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kalau udah sayang. Oke, perkenalan dulu. Kalau udah sayang, perkenalan dulu. Oke, dari Mas siapa nih? Perkenalkan, nama saya Zaki Firmansyah. Saya mahasiswa S1 semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, masih semester 2 ya. Kalau Mbak, Perkenalkan, nama saya Atiyah Nurhaya, biasa dipanggil Atiyah. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga semester 2. semester 2 juga ya. Kalau boleh tahu, Mas dari mana nih asalnya? Kalau saya asalnya dari Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bekasi. Bekasi, kemarin bintang tamu saya juga dari Bekasi, Mas Novel. Jadi Betul. berarti satu provinsi kita, kerabatan ini ya gitu. Iya. Kalau Mbak Atia, Kalau saya kebetulan asli Jogja, Kak, tepatnya di Kabupaten Sleman. asli Jogja, ini produk Jogja asli, ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kebetulan kemarin Mbak sudah tanya-tanya gitu ke juara 1 gitu terkait pentingnya bahasa Arab. Tapi sebelum membahas itu, Mbak pengen tahu nih kesibukan kalian akhir-akhir ini apa gitu. Kalau dari Mbak Atia? Kalau saya, tentu kesibukan utama tentunya sudah jelas kuliah ya, Kak. Karena tentu tujuan utama saya untuk menempuh pendidikan S1 di sini tentu ingin memperdalam ilmu lagi, ingin menambah pengetahuan, harapannya bisa segera menyelesaikan dengan tepat waktu. Amin, amin, amin. Kemudian di luar kampus, saya juga terlibat dalam satu lembaga pendidikan, ya Baitul Quran di Jakal KM 13. Saya mengajar di sana. Oh, mengajar, Masya Allah. Mengajar kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 9, Kelas 9 berarti itu kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP, Masya Allah. Kalau Mas Zaki sendiri nih, kesibukannya apa akhir-akhir ini nih? Kalau saya di luar perkuliahan utama ya pasti itu ya di sini di Duta aja Oh, sebetulnya. jadi selain sibuk kan kuliah kewajiban gitu, Betul. fokus juga di Duta ini sendiri ya. Iya. Oke, baik. Kemarin saya membahas terkait pentingnya bahasa Arab nih. Sekarang saya ingin ngulik-ngulik terkait Duta Bahasa Arab itunya sendiri. Apakah itu sekedar gelar atau apa gitu ya? Oke. Mungkin saya pengen tahu dulu bagaimana sih proses seleksinya ingin menjadi Duta Bahasa Arab itu sendiri? Untuk proses seleksi Duta Bahasa Arab itu sendiri, yaitu di bulan Desember lalu ya, itu dari berbagai tahapan sebetulnya, bukan sekedar langsung jadi gitu. Iya. Jadi pertama itu kita didelegasikan dari masing-masing kelas, yaitu satu mahasiswa dan satu mahasiswi. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya ada pembuatan esai bahasa Arab. Kemudian di selanjutnya ada khitobah, yaitu pidato berbahasa Arab. Kemudian ada cerdas cermat juga. Dan di akhir ada unjuk bakat bahasa Arab. Oh, jadi prosesnya itu agak lumayan panjang juga ya, nggak Iya. instan gitu. Kirain saya daftar Duta Bahasa Arab jadi gitu, keterima udah, enggak gitu ya ternyata. Enggak. Harus prosesnya itu delegasi. Pertama delegasi dari Pertama kelas. delegasi. Terus kedua bikin Esai bahasa Arab. bikin esai, pidato. Terus cerdas cermat juga. Betul. Sampai akhirnya unjuk bakat. Keren banget. Ternyata prosesnya lumayan juga ya. Lumayan. Terus tantangan gitu, tantangan jadi duta itu apa sih? Kebetulan ya, ini sekedar informasi tapi harus disampaikan nih. Ya, share information gitu. Iya. Oke. Nah, jadi Mbak,
duta bahasa Arab di PBA ini baru pertama ini, Mbak. Baru pertama ini. Wah, keren banget. Jadi ini bener-bener first time ya. Ya, makanya itu ya, sebagai pertama pionir, pasti kita harus menggagas lebih gitu untuk kedepannya. Menggagas proker, visi misi, kemudian juga untuk aktivitas-aktivitas lainnya pastinya. Oke, menggagas visi dan misi. Iya. Jadi misinya apa dong? Misi dari Duta Bahasa Arab itu sendiri apa dong? Kalau boleh tahu. Misinya boleh dijelaskan Mbak Atia? Aduh. Kalau misinya yang pertama tentu kita berupaya untuk bagaimana supaya bisa menumbuhkan kecintaan bagi generasi muda, terutama mahasiswa, untuk supaya mereka juga bisa mencintai bahasa Arab, bisa melalui konten edukatif dan berbagai kegiatan lainnya. Selain itu juga kita tentu kita sebagai duta, tentu kita secara tidak langsung kita jadi terpacu untuk bisa menjadi teladan untuk teman-teman kita dalam berbahasa Arab gitu. Oke, jadi teladan. Uswatun hasanah, suri teladan yang baik kayak nama saya. Masya Allah. Oke, jadi kegiatan kalian sebagai duta, kalau boleh tahu apa aja nih yang udah dilakukan gitu sama jadi duta? Alhamdulillah kebetulan selama ini kita sedang berupaya untuk mengenalkan apa sih sebenarnya duta bahasa pendidikan bahasa Arab itu. Samping itu juga kita sambil memaparkan berbagai konten-konten edukatif itu melalui sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok. Harapannya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, Instagram. Kalau boleh tahu nama Instagramnya apa nih? Instagram Duta Bahasa Arabnya. Mungkin biar teman-teman nanti bantu follow di bawah ini ya. Simpel kok nama username-nya. Namanya Duta Bahasa PBA. Oke, jangan lupa teman-teman di follow ya di bawah ini, di follow. Oke. Terus kalian kan sebagai duta bahasa Arab nih. Jadi gimana dong cara mengajak gitu anak-anak atau anak muda sekarang gitu biar bisa belajar bahasa Arab gitu. Kalian sebagai duta gimana nih caranya? Untuk upaya kita untuk mengajak generasi muda ya. Tentu yang pertama kita berupaya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang esensi dari mempelajari bahasa Arab itu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Arab itu terkenal sebagai bahasa internasional dengan penutur terbanyak kelima di dunia. Tentu dengan bahasa Arab bisa menjadi sarana bagi kita untuk melangkah menuju jenjang yang lebih luas seperti jenjang internasional. Oke. Kalau misalkan nih kalian misalkan suatu saat nanti gitu ya, suatu saat nanti jadi menteri bahasa Arab misalkan, nah kalian akan fokus kemana nih? Antara misalkan diberikan dua pilihan, antara fokus mengajar atau fokus bikin konten. Saya pengen tahu dari siapa dulu nih? Dari Mbak Atia. Dari Mbak Atia. Kalau Mbak Atia gimana nih? Kalau saya pribadi, saya tetap lebih prefer mengajar. Karena bagi saya mengajar itu tidak hanya sekadar berupaya untuk meningkatkan intelektual peserta didik, namun juga dari situ kita bisa menanamkan nilai kehidupan, moral, karakter. Secara tidak langsung kita juga bisa mengasah cara berpikir mereka, dan tentunya semua keterampilan ini akan bermanfaat untuk masa depan peserta didik. Oke, jadi fokus mengajar gitu ya. Kalau Mbak maaf, dehidrasi ini kayaknya kurang fokus. Kalau dari Mas Zaki sendiri nih, kalau dihadapkan antara pilihannya mengajar sama bikin konten, pilih mana nih? Kalau dari saya mungkin saya akan membuat konten edukasi pasti. Konten edukasi tentang bahasa Arab, kemudian juga wawasan kebahasa Araban, pasti itu. Karena di samping intelektual yang mumpuni, kita harus juga punya wawasan tentang kebahasa Araban itu sendiri, tentang bangsa-bangsa Arab dan negara-negara Arab lainnya. Seperti itu. Oke, jadi yang satu difokuskan untuk mengajar dan yang satu difokuskan bikin konten. Ya. Apapun pilihannya pasti itu yang terbaik ya, dan untuk generasi bangsa juga. Betul. Gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir deh dari saya ingin tahu momen
paling menyentuh gitu ketika kalian menjadi duta? Dan menurut kalian apa makna dari duta itu sendiri gitu? Oke, silakan dari Mbak Atia. Kalau momen yang paling berkesan itu ketika saya dinobatkan gitu ya sebagai duta bahasa. Yang pertama saya rasakan tuh tentu saya jadi tentu itu sebuah tantangan, tapi di samping saya merasa itu sebuah tantangan, saya juga jadi termotivasi. Wah, berarti saya harus upgrade diri nih, mulai dari cara berkomunikasi, dari wawasan tentang bahasa Arab juga perlu saya upgrade nih, gitu, supaya saya bisa menjalankan amanah saya sebagai duta bahasanya dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau dari Mas Jaki? Kalau dari saya, momen yang paling berkesan saya jadi duta itu ketika dilantik. Dilantik, kenapa nih, ada apa gitu? Karena ketika dilantik itu saya nggak nyangka sebetulnya, ternyata tahu-tahu bisa. Dan wah, karena saya udah dilantik Mbak, jadi kayak wah, saya harus nyiapin apa nih, akhirnya itu yang menjadi tantangan dalam diri juga sih, tantangan dalam diri untuk bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang lebih aktif lagi dan juga berwawasan luas gitu. Karena sebagai duta ya pasti harus bisa memotivasi teman-teman sekalian gitu, nggak cuma buat diri sendiri. Oke, jadi momen paling berharga itu adalah untuk menginspirasi gitu. Betul. Ya, mengedukasi adik-adik tingkatnya gitu ya, supaya mau belajar bahasa Arab di era sekarang ini. Betul gitu ya. sekali, Mbak. Meskipun sekarang kan udah mudah karena adanya banyaknya AI, jadi tetap harus mengedukasi pentingnya belajar bahasa Arab itu sendiri. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Duta Bara series ini. Lancar-lancar kuliahnya, sukses selalu. Buat teman-teman juga jangan lupa nantikan keseruan-keseruan kita gitu ya selanjutnya di podcast Duta Bara series ini, yang tentunya kisah-kisah dari narasumber-narasumber ini selalu menginspirasi buat kita semua. Oke, saya Usi Uswatun Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.